Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Arsidia Listia, kemudian ada Diana Ayu Ahira, Burhani Mutiara Nublah, Lili Supriyanti, dan Nurnabila Muhammad akan mempresentasikan artikel yang berjudul The Influence of the Institutional Context on Corporate Illegality. Artikel ini menjelaskan bagaimana peneliti ingin memberikan kontribusi dengan memeriksa peran yang relatif terabaikan dari konteks kelembagaan, yaitu hubungan antara lingkungan kelembagaan dan ilegalitas perusahaan yang berkelanjutan. Dalam artikel ini mengangkat pertanyaan, bagaimana organisasi berhasil menyembunyikan ilegalitas untuk jangka waktu yang lama, meskipun mereka dikelilingi oleh jaringan regulator dan analis profesional. Dalam artikel ini, peneliti menganalisis penipuan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Parmalat, yaitu sebuah perusahaan susu dan makanan Italia multinasional yang besar. Dalam hal ini, perusahaan mempraktekkan salah satu penipuan keuangan perusahaan terbesar dan paling berani sebelum mereka mengajukan pilot pada tahun 2003. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini? Bagaimana para pembuat peraturan tidak melakukan pengawasan terhadap perusahaan besar yang berstatus selebriti dan menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh status tersebut dengan mempublikasikan hubungan dan dengan organisasi elit lainnya. Kemudian konteks teoritis yang ada dalam penelitian ini yaitu tindakan corporate illegality, di mana terdapat penipuan, penyimpangan, dan penggelapan. Penipuan itu sendiri merupakan pelanggaran tanpa persaingan seperti penyimpangan dan perilaku buruk lainnya. Sedangkan untuk penyimpangan itu sendiri termasuk di dalam tindakan hukum dan tindakan ilegal. Pada kasus yang terakhir yaitu penggelapan yang mengacu pada individu yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan organisasi. Konteks teoritis ini membahas tentang bagaimana semua organisasi tersebut rentan terhadap tindakan corporate illegality. Tindakan corporate illegality ini tidak mengenal baik buruknya atau besar kecilnya perusahaan. Semua keadaan organisasi itu rentan terhadap tindakan corporate illegality. Terlepas dari keadaan organisasi tersebut lemah, maka dia justru melakukan tindakan corporate illegality ini untuk mendapatkan posisinya agar lebih kuat. Sedangkan untuk perusahaan yang kondisinya kuat, mereka tetap melakukan tindakan corporate illegality ini untuk mempertahankan posisinya. Kemudian, hal lain yang mempengaruhi adanya tindakan corporate illegality ini adalah atribut struktural organisasi seperti ukuran organisasi, pembagian kerja, dan kompleksitasnya, serta sejauh mana keputusan terdesentralisasi juga telah dianggap memberikan peluang untuk melakukan penggelapan. Hal yang kedua yaitu budaya organisasi, di mana budaya ini menekankan tujuan tertentu di dalam organisasi dengan mengorbankan sarana yang terkadang tanpa disadari mendorong untuk melakukan jalan pintas. Demikian, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana Ayu Ahira. Kemudian, metode penelitian yang pertama, desain penelitian. Peneliti melakukan studi kasus longitudinal dari kecurangan akuntansi yang tidak terdeteksi selama lebih dari 1 dekade. Kasus yang dipilih adalah Parmalat, dan observasi mencakup tahun-tahun antara 1990 dan 2003. Konteks kelembagaan yang dikaji adalah pasar keuangan Italia. Data dikumpulkan dari dokumen perusahaan, dokumen yang dikeluarkan partisipan pasar keuangan, dokumen pengadilan, serta dokumen-dokumen lainnya yang berupa statistik tahunan dan bulanan dari Bursa Italiana dan Consob, serta buku dan artikel akademis. Analisis data dilakukan dalam 4 tahap. Pertama, peneliti membangun tick description dengan memeriksa data secara cermat untuk membuat akun kronologis yang terperinci. Lalu menganalisis data yang terorganisir secara historis untuk memahami kerangka budaya, keyakinan normatif, dan ekspektasi pasar keuangan. Kemudian menyelidiki bagaimana Parmalat menanggapi ekspektasi pasar keuangan. Terakhir, peneliti mengumpulkan akun historis dan tanggapan perusahaan terhadap tekanan pasar dan membangun kerangka teoritis sementara tentang bagaimana faktor normatif dan budaya mempengaruhi ilegalitas perusahaan. Kalimat yang relevan dari dokumen yang dikumpulkan dikode menggunakan frase deskriptif dan dikelompokkan menjadi first order concepts,
lalu second order terms, dan kemudian aggregate dimensions, yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi corporate illegality. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan Parmalat. Parmalat ini didirikan pada tahun 1961 oleh Kalisto Tansi sebagai perusahaan milik keluarga. Pada tahun 1960-an akhir, Parmalat ini memimpin pasar dengan produksi UHT-nya. Pada tahun 1980, Parmalat ini mulai mendiversifikasi usahanya, sehingga pada tahun 1990, Parmalat ini mendaftarkan perusahaannya di Bursa Italia. Akan tetapi, pada tahun 2000, hutang Parmalat itu mengalami peningkatan. Yang awalnya Parmalat ini utangnya berjumlah 386.000 euro pada tahun 1990, itu menjadi 5 juta euro pada tahun 2000. Pada tahun 2002 dikatakan bahwa Parmalat ini manajemen neracanya ini tidak efisien. Hal tersebut dikatakan oleh Merrill Lynch. Pada tahun 2003 Parmalat ini melikuidasi posisinya di Equilon, tetapi justru gagal bayar obligasi yang kadaluarsa itu karena dananya ini tidak ada, dan justru hal tersebut menjadikan harga saham dari perusahaan ini menjadi turun. Pada tahun 2004 Parmalat ini mulai diselidiki oleh pengadilan. Jika kita melihat nilai aktual dari Parmalat dan net earning yang ia cantumkan pada laporan keuangannya, itu terjadi perbedaan. Terlebih pada tahun 2002, net earning-nya itu sebenarnya min 800, tetapi yang dicantumkan malah 200. Dan mirisnya karena hal tersebut justru mendapatkan rating triple B positif pada tahun 2002. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa artikel ini mencoba mendeskripsikan pengaruh dari institutional context pada corporate illegality, di mana terdapat 3 hal yang menjadi perhatian, diantaranya institutional endorsement, regulation loopholes, dan institutional ascription. Dalam analisis yang disampaikan oleh penulis, kaitannya dengan kasus Parmalat, institutional endorsement mengakibatkan kinerja perusahaan memburuk dan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan praktek ilegal. Penulis menyebutkan bahwa selama tahun 90-an, akuisisi yang dilakukan Parmalat dibiayai dengan hutang, termasuk saat akan mengakuisisi perusahaan susu dari Australia, di mana investasi yang tergolong mahal atau tidak layak tersebut dianggap diterima oleh analis keuangan. Namun, di tengah kondisi perusahaan yang memburuk, Kalisto Tansi sebagai CEO menutupi hal tersebut dan menyampaikan bahwa hutang masih bisa terkendali. Yang kedua adalah regulatory loopholes. Disampaikan bahwa celah pada peraturan atau regulasi dapat menjadi peluang untuk melakukan kecurangan yang menuju pada praktek ilegal yang berkelanjutan. Parmalat memanfaatkan fokus analisis pada akun konsolidasi, sehingga yang pertama, Parmalat meningkatkan pendapatan konsolidasi dengan membuat perusahaan fiktif. Yang kedua, Parmalat menyembunyikan akumulasi hutang melalui transaksi intragroup. Selain itu, Parmalat juga menarik perhatian publik dengan menampilkan likuiditas yang tampaknya bagus, tetapi sebenarnya bermasalah. Yang ketiga adalah mengenai institutional ascription. Ini menjadi alasan yang cukup kuat mengapa kejanggalan pada Parmalat tidak begitu terlihat oleh publik. Parmalat membangun persepsi publik sebagai perusahaan dengan banyak prestasi dan CEO yang karismatik. Keadaan perusahaan dengan high status membuat pengamat dan lembaga tertentu memandang Parmalat sebagai perusahaan yang sehat dan mengesampingkan pemeriksaan yang detail. Selanjutnya, Parmalat juga memiliki hubungan yang dekat dengan lembaga keuangan dan badan audit sehingga dipertanyakan independensinya. Masalah lain adalah bahwa Parmalat memanfaatkan social proofs sehingga saat badan audit yang ukurannya besar sudah menyatakan Parmalat dalam kondisi baik, maka lembaga lain juga menyatakan demikian. Bahkan cenderung takut untuk memberikan kritikan karena ada potensi untuk diserang balik.
Nah, model ini adalah gambaran bagaimana Parmalat bisa melakukan praktek illegality secara sukses dan sustain. Terdapat 3 faktor utama yang membentuk motivasi dan opportunity untuk melakukan praktek ilegal dalam perusahaan, yaitu institutional endorsement, ada regulatory loopholes, dan institutional ascription. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan. Secara garis besar tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan teori yang telah ada, yaitu teori penyimpangan perusahaan. Dalam hal ini adalah konteks kelembagaan. Nah, penelitian ini dia telah menjelaskan bagaimana institutional arrangement di sini dapat mempengaruhi atau dapat mendukung corporate illegality. Nah, secara analitis terdapat 2 tahap untuk meningkatkan komitmen strategi perusahaan, yaitu yang pertama ada peran dari institutional endorsement, lalu yang kedua ada peran dari regulatory loopholes dari institutional ascription. Faktor organisasi, tata kelola, dan keterlibatan individu di sini dapat mempengaruhi dan membentuk motivasi, kesempatan, dan pilihan untuk melakukan praktik ilegal dari suatu perusahaan. Nah, seperti yang telah dipraktikkan oleh kasus Parmalat sendiri, yaitu Tanzi dan Tona, CEO Parmalat, dan 2 auditor, dia telah melakukan penipuan dan melakukan penyembunyian. Nah, dalam hal ini karena CEO dari perusahaan Parmalat itu memiliki status kedekatan sosial yang sangat erat terhadap 2 auditor tersebut, sehingga di sini perlu adanya normalisasi dan peningkatan suatu komitmen perusahaan. Untuk kontribusi penelitian dalam kasus Parmalat itu yaitu ada institutional teori. Yang dimaksud dengan institutional teori di sini adalah institutional ascription, dalam artian bahwa di sini institutional ascription di sini memberikan kualitas dari suatu perusahaan, yaitu contohnya adalah probity dan soundness. Lalu yang kedua, adanya pengembangan literatur terkait organisasional selebriti atau perusahaan yang berstatus selebritas. Ascription di sini dapat mempengaruhi sebuah judgment atau penilaian. Nah, dalam artian ketika ascription di sini adalah positif, berarti di sini dia dapat mampu mengurangi pemeriksaan dari suatu perusahaan itu lebih teliti. Nah, perusahaan selebritas itu umumnya dia memiliki ekspektasi yang sangat tinggi dan respon dengan cara yang unik. Selebritas firms atau perusahaan selebriti dia memiliki pengaruh negatif ketika mereka menganggap bahwa kelayakan dan kepercayaan lebih penting daripada peningkatan visibilitas. Untuk future research-nya, menurut Covey 2005, Amerika Utara dan Eropa di sini memiliki struktur tata kelola perusahaan yang berbeda secara fundamental. Nah, hal ini berbeda dengan yang telah ditemukan oleh struktur organisasi dan analisis pemeringkat bahwa Amerika Utara dan Eropa memiliki kesamaan, yaitu hal ini ditengarai oleh kasus perusahaan Enron. Nah, kasus perusahaan Enron di sini sama kasusnya dengan Parmalat, yaitu melakukan penipuan dan penyembunyian. Untuk future research selanjutnya yaitu diharapkan mampu memasukkan sosial psikologi, lalu bagaimana menarik untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan bagaimana hal yang dalam kasus Parmalat ini yang nampaknya tidak berbahaya menjadi pola yang sulit untuk ditarik kesimpulannya. Lalu eksplorasi peran peningkatan komitmen, lalu meriksa lebih lanjut bagaimana terkait dengan perusahaan selebritas. Lalu di sini juga peran negara belum tergambar secara khusus dalam teori legitimasi, status, dan atau selebriti. Dan yang terakhir, proses penilaian institusional dalam jaringan profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.